Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dea Mita di Live Update Tribun News edisi Senin 21 Maret 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Seorang pria paruh baya berinisial AS dilaporkan atas kasus pelecehan seksual terhadap bocah 2 tahun. Pelaku merupakan warga AS merupakan warga Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan personel kepolisian sektor Wautobi, pelaku sendiri mengakui perbuatannya. Ia menceritakan bahwa tindakan itu, sebelum melakukan tindakan tidak terpuji itu, pelaku sebelumnya meminum minuman keras jenis pongasi. Nah, TKP juga pada saat itu sementara berada di Kecamatan Anggotoa, yang dimana sementara digelar pesta pernikahan. Nah, kronologi awalnya di mana orang tua korban pada saat itu pulang kampung di TKP pada Sabtu tanggal 18 kemarin, digelar digelar sebuah tari-tarian yang merupakan kebiasaan warga di sini. Nah, sekitar pukul 11 atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah, orang tua korban datang diberitahukan oleh 2 orang saksi bahwa agar melihat anaknya yang sedang ia tidurkan di kamar rumah orang tua atau nenek korban. Nah, setelah pergi melihat anaknya yang dalam kondisi menangis itu, orang tua korban mendapati bahwa anaknya saat itu sedang menangis dan merasa kesakitan pada bagian kemaluannya. Sehingga ia mulai merasa curiga, lalu menanyakan kepada pelaku apa yang telah diperbuat pelaku kepada korban atau anaknya. Nah, pada saat itu pelaku tidak mengakui perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban. Ia berdalih bahwa ia hanya menggendong saja korban. Namun tidak percaya dengan keterangan dari pelaku, orang tua korban kemudian melaporkan di Polsek Wautobi sekitar pukul 01.30 atau setengah 2 subuh pada hari Minggu dini hari. Di situ setelah melaporkan pelaku di Polsek Wautobi, orang tua korban kemudian membawa korban di Rumah Sakit Kabupaten Konawe, di mana hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang diderita dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga bahwa pelaku ini sempat menjadi bulan-bulanan warga setempat di tempat kejadian perkara akibat perbuatannya. Bahkan menurut pihak kepolisian menceritakan bahwa pada awal pemeriksaan pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun pada akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan dicocokkan dari keterangan saksi, sehingga setelah 8 jam menjalani pemeriksaan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh pihak kepolisian yakni popok yang terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban pada saat peristiwa terjadi, serta pakaian korban yang dijadikan barang bukti. Sementara itu, pihak kepolisian juga masih menunggu hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil informasi yang kami peroleh juga tadi dari pihak rumah sakit, bahwa hingga saat ini korban masih menjalani perawatan yang intensif. Demikian rekan Dia. Baik, Tribuners, rekan Arman juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Wautobi AKP Tahalim. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Tidak ada hukum keluarga. Jadi pada saat dia melakukan itu dalam kondisi mabuk? Dalam kondisi mabuk. Hasil pemeriksaan sementara? Dari pemeriksaannya adalah barang bukti, ada baju anak itu, kemudian baju popot itu yang berlimbah darah di situ, sehingga kita mengenai jadi lembar. Kalau dari hasil pemeriksaan sampai 82 ayat 1 untuk pasal 36 undang-undang yaitu
pasal 82 ayat 1, junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ancaman hukumannya bisa Ancaman hukumannya 15 tahun. 15 tahun. 4 penghuni rumah di Jalan Pulau Mas Barat 12, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur tewas di kamar mandi. Keempat korban yakni pasangan suami istri, anak laki-lakinya yang berusia 11 bulan, dan seorang perempuan babysitter. Bagaimana kronologi lengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Bima Putra yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Bima. Ya, bahwa pada minggu kemarin sekira pukul 4 sore, keempat korban yang dua di antaranya merupakan pasangan suami istri, satu orang anak laki-laki berusia 11 bulan dan seorang babysitter perempuan ditemukan meninggal di kamar mandi akibat tersetrum yang diduga arus listrik tersebut berasal dari instalasi listrik yang di steker pada pemanas suhu air di shower. Menurut keterangan Kapolsek Pulau Gadung, Kompol David Ricardo, bahwa kejadian berawal saat ibu korban hendak memandikan anaknya di bak mandi. Saat itu terdengar suara teriakan minta tolong dari ibu korban, sehingga yang didengar oleh babysitter perempuan dan suami korban sendiri. Keduanya langsung berupaya untuk menolong korban, namun mereka justru ikut tersetrum arus listrik hingga akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Untuk jasad korban sendiri pertama ditemukan oleh pekerja rumah tangga lainnya yang berada di lokasi, lalu dilaporkan ke jajaran Polsek Pulau Gadung bahwa berdasarkan penyelidikan sementara hingga kini keempat korban diduga tewas akibat arus listrik yang berasal dari kosan tersebut. Namun untuk memastikan hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Timur hari ini sudah melakukan olah TKP, melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Polri untuk memastikan penyebab arus listrik tersebut berasal. Untuk jenazah korban sendiri, yang baby sister sudah dibawa oleh pihak keluarganya ke kampung halaman di Wonogiri. Sementara untuk pasangan suami istri dan anaknya dibawa ke rumah duka di Green Haven, Jakarta Utara. Hingga kini jajaran Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menunggu pihak keluarga korban yang saat ini masih berduka sehingga belum bisa dimintai keterangan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Budi Sartono, bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepada pihak keluarga korban ketika kondisi keluarga korban sudah tidak terlalu berduka untuk dimintai keterangan terkait kejadian. Sekian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Bima Putra melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Siswa SMP bernama Sahal Almadi Husna tenggelam di Sungai Niko, Desa Lubuk, Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau pada Rabu 16 Maret lalu. Korban akhirnya kini sudah ditemukan oleh tim gabungan, namun dalam keadaan meninggal dunia setelah 45 jam lebih pencarian. Bagaimana kronologi dan juga detik-detik penemuannya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru. Ada rekan Johannes Tanjung yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore dimanapun Anda berada, Tribuners. Seorang siswa SMP di Kabupaten Pelalawan bernama Sahal Almadi Husna meninggal dunia karena tenggelam tepatnya di Sungai Nilo, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Riau. Korban yang masih berusia 13 tahun hanyut
saat bermain dan berenang bersama beberapa temannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan pihak kepolisian, bahwasanya kejadian berawal ketika korban beserta dengan 4 orang temannya berenang di Sungai Nilo, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 15 sore bersama temannya bernama Tasim, Dani, Ariga, dan Rahmat Hidayat. Pada saat bermain di dalam air, mereka berenang ke tengah Sungai Nilo yang terkenal dengan arusnya cukup deras. Kemudian beberapa temannya kembali ke tepi sungai, sedangkan korban sendiri masih berada di tengah sungai. Namun beberapa saat setelah teman-temannya kembali ke tepi sungai, temannya yang tidak berenang atau yang berada di darat melihat jika korban Sahal mengangkat tangannya seakan seperti meminta tolong kepada teman-temannya. Dengan sigap temannya yang sebelumnya tidak berenang melompat ke sungai untuk menolong korban. Bahkan saksi sempat menarik korban dan mendorong bagian pantat korban untuk mencapai tepi. Namun hal itu atau upaya itu tidak berhasil hingga membuat korban hilang dan ditelan oleh arus sungai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, beberapa masyarakat kembali ke sungai untuk melakukan pencarian. Bahkan beberapa pihak seperti instansi kepolisian, TNI, dan BPBD juga turun ke lokasi untuk melakukan pencarian dari hari pertama. Namun tidak ditemukan atau upaya tidak berhasil pada hari pertama. Pencarian kembali dilakukan di hari kedua berdasarkan konfirmasi kami dengan pihak BPBD Kabupaten Pelalawan. Pada pencarian hari kedua ini melibatkan cukup banyak tim berasal dari BPBD, Damkar Pelalawan, Polsek Ukui, Pol Airut, Satpol Airut, Polres Pelalawan, Basarnas, dan beberapa masyarakat yang sukarela juga ikut melakukan pencarian menggunakan perahu karet, speedboat, kapal pompong, dan juga sampan. Usaha pencarian dilakukan dengan menyusuri bagian hulu dan hilir sungai dari titik di mana korban tenggelam. Bahkan 2 orang penyelam dari Basarnas juga diturunkan pada hari kedua pencarian. Namun proses pencarian yang dimulai sejak pagi hingga menjelang malam atau menjelang maghrib pada hari kedua tidak membuahkan hasil. Pencarian kembali dilanjutkan pada hari ketiga, yaitu tepatnya hari Jumat, dengan full tim dan lebih banyak lagi masyarakat yang turun untuk melakukan pencarian. Penyelaman juga tetap dilakukan untuk mencari keberadaan korban di bawah arus sungai. Namun beberapa kendala dihadapi tim pada saat hari Jumat pagi, di mana terjadi hujan dan juga arus yang cukup deras. Namun tepat sebelum salat Jumat pada hari Jumat kemarin, masyarakat yang melakukan penyusuran sampai sejauh 4 km dari titik korban tenggelam melihat sesuatu yang berbentuk manusia tersangkut di sebuah ranting kayu di tengah sungai, dan karena penasaran mereka mendekati ranting tersebut dan melihat bahwasanya memang benar jika yang tersangkut di ranting tersebut adalah tubuh korban. Kemudian informasi itu disampaikan kepada tim lain yang dari Basarnas, BPBD, dan Pol Airut, Polres Pelalawan, dan kemudian mereka turun ke lokasi dan melakukan evakuasi terhadap korban. Proses pencarian korban memang dilakukan selama 3 hari atau tepatnya selama 45 jam korban berada tenggelam di dalam sungai. Pada saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia, di mana tubuh korban sudah berwarna kepucat, kehitam-hitaman, dan juga menggunakan celana warna merah yang sudah koyak. Setelah dievakuasi dan jenazah korban dibawa ke darat, pihak kepolisian langsung menyerahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Demikian informasi yang kami sampaikan kepada Tribuners. Saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menolak proposal resolusi yang ditawarkan Parlemen negara-negara Eropa yang mengenai perang Rusia-Ukraina. Delegasi Indonesia menilai proposal Eropa terlalu menghakimi salah satu pihak dalam perang. Proposal Eropa sendiri diajukan sebagai rancangan resolusi emergency item dalam sidang Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20 hingga 24 Maret mendatang. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadlizon, mengatakan sebagian anggota IPU menilai proposal resolusi yang diajukan Parlemen Eropa terlalu keras dan menghakimi Rusia.
Keberpihakan pada satu pihak sebagaimana yang ditujukan oleh banyak delegasi dari Eropa ini tidak dapat meredam konflik dan menyelesaikan masalah. Sementara sikap Indonesia dalam hal ini kurang lebih sama, yakni mengharapkan parlemen mempunyai peran menjembatani dan mencari solusi dari konflik Rusia dan Ukraina. Pada minggu kemarin, Fadlizon mengatakan delegasi Indonesia mengusulkan ad hoc untuk mediasi Rusia dan Ukraina yang saat ini tengah konflik. Ia berharap usulan itu yang telah disepakati dalam pertemuan ASEAN Plus 3 dapat dibawa ke forum yang lebih luas, yakni ASEAN Pacific Group atau APG. Indonesia telah diutus oleh forum ASEAN Plus 3 untuk menjadi anggota Drafting Committee on Emergency Item IPU mewakili Asia Pasifik, termasuk untuk membahas resolusi konflik Rusia-Ukraina. Forum APG ini yang akan dipimpin delegasi dari Vietnam juga merupakan acara sampingan sidang ke-144 IPU. Meskipun sidang ini menyoroti konflik Rusia dan Ukraina, delegasi dari dua negara itu tidak hadir. Walaupun demikian, IPU tetap berkomitmen membahas masalah itu dan mencari solusi menghentikan invasi dan mendesak kedua pihak melakukan gencatan senjata. Tribuners, usai jeda berikut kami akan sajikan kabar terkait pemeriksaan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Luhut hanya di Live Update Tribun News selengkapnya. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Aktivis HAM Haris Azhar mempertanyakan Polda Metro Jaya yang memprioritaskan laporan yang dibuat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya laporan baru dibuat beberapa waktu lalu terkait dirinya. Namun penyidik Polda Metro Jaya dengan cepat menetapkan dirinya sebagai tersangka. Bagaimana sebenarnya kasus ini dan juga detail informasinya akan dilaporkan reporter dari Warta Kota dan rekan Miftahul Munir yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Munir dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, tadi Haris Azhar datang ke Polda Metro Jaya sejak pukul 10.44 dan langsung di doorstop oleh rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Dari pengakuannya Haris Azhar tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar mengaku hanya persiapannya yaitu minum kopi, kemudian juga mandi dan minum air putih dan juga menggunakan pomade. Kemudian dalam keterangannya Haris Azhar menyebutkan bahwa ini laporan yang dibuat oleh Haris Azhar yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan merupakan kriminalisasi kepada dirinya dan juga Fathia, karena memang apa yang disampaikan oleh Haris Azhar melalui akun YouTube-nya merupakan sebuah keresahan dari warga atas investasi ataupun yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Namun juga pengakuan Haris Azhar, dia bakal melapor balik dalam waktu dekat untuk melaporkan Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian juga Haris hari ini belum diketahui apakah bakal langsung dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau tidak. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Direktur Lokataru Haris Azhar menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris menyebut penetapan status tersangka terhadap dirinya dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti bersifat politis. Bagaimana sebenarnya tanggapannya terkait hal ini akan disampaikan reporter Tribun News Fandi Permana yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, baik Dea. Selamat sore Tribuners. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa pada hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap dua aktivis HAM, yaitu Haris Azhar dan juga Koordinator Kontras Fathia Maulidianti, di mana kasus ini merupakan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pemeriksaan sendiri dilakukan oleh aparat atau penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana keduanya juga sudah menghadiri dan saat ini masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Haris saat diwawancarai oleh awak media tadi menyebutkan bahwa dirinya siap menjalani pemeriksaan pada hari ini dan juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi pemeriksaan dengan penyidik pada hari ini. Ia hanya menyebut bahwa kasus yang menjerat dirinya bersama Fathia hingga ditetapkan menjadi tersangka dengan dinilai syarat dengan kepentingan politis, di mana Haris sempat mengatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan bersama Fathia ini dilakukan sangat cepat. Padahal dari pihak Haris, baik Haris maupun Fathia sudah melakukan riset mengenai dugaan monopoli bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua, sebagaimana yang diperkarakan oleh Luhut dan menjadi materi konten dari podcast di akun YouTube milik Haris Azhar. Kemudian juga Fathia Maulidianti juga mengutarakan hal yang sama bahwa dirinya pun siap apabila polisi melakukan penahanan pasca pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka, dan ia menyebut bahwa kasus ini memang sejak dari awal proses hukum terhadap Haris maupun Fathia syarat dengan kepentingan di dalamnya. Dia juga membandingkan dengan perkara-perkara yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun penanganannya tidak sama dengan perkara kasus dugaan pencemaran nama baik ini. Dan tadi di depan gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Haris dan Fathia juga mendapat dukungan moral dari aktivis HAM dari LBHI, LBH Jakarta, dan juga beberapa aktivis Papua yang memberikan dukungan langsung kepada Haris dan Fathia. Para aktivis tersebut juga menyebut bahwa apa yang dialami oleh Haris dan Fathia merupakan bentuk kriminalisasi karena baik Haris maupun Fathia telah memaparkan data-data secara lengkap dan semestinya harus ditanggapi dengan cara mediasi atau klarifikasi dari pihak pelapor, namun nyatanya mereka dipidanakan hingga menjadi tersangka. Dan Haris dan Fathia Maulidianti saat ini sudah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam dan belum diketahui apakah keputusan penyidik nanti akan menetapkan atau melakukan penahanan terhadap keduanya atau akan mengagendakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dea. Baik, Tribuners, berikut hasil wawancara rekan Fandi bersama Haris Azhar dan juga Fathia, selengkapnya kami tampilkan. Ini politis, ini upaya untuk membungkam
baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas, dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Apalagi dari sisi materi prosesnya, ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris, membuka ruang untuk membahas soal skandal laporan dari 9 organisasi yang saya bahas di YouTube saya. Bang, jadi lapor balik atau gimana ya, Bang? Ya, saya begini ya, sebetulnya saya beberapa bulan kemarin sampai proses ditersangkakan yang suratnya telat dikasih ke saya. Sebenarnya kita cukup rileks dalam artian kita nggak proaktif, meskipun kita menemukan bahwa ini ada dugaan tindak pidana atau kejahatan di sektor ekonomi dan akan ada beberapa dorongan dari publik juga terkait soal itu. Jadi kalau misalkan tidak ingin standar ganda, ya maka kalau untuk beberapa kasus juga ada. Pelaporannya terkait apa? Apakah pencemaran nama baik juga? Nanti dibicarain lagi. Oke. Mbak, terakhir kemarin penasihat hukum dari pihak Luhut menyatakan bahwa mereka siap dibanding hati atau antara menjadi opini di media, mereka siap di persidangan ada data. Kalau tanggapan Baratnya, ya data tuh bukan di kalau datanya kan jaksa yang menuntut, bukan soal data. Soal data tuh di ruang terbuka, ruang diskusi dong. Kita ada kasih data, dia kasih data juga, bukan kasih tuntutan dan dakwaan. Betul. Jadi kalau riset dibalasnya sama riset. Masih di DKI Jakarta, Tribuners, Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini Senin 21 Maret 2022 menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengar pledoi atau nota pembelaan dari kubu Munarman terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Selengkapnya dan juga bagaimana prosesi sidang kali ini berjalan akan dilaporkan reporter Tribun News ada Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporan Anda. Ya, baik Dea. Munarman hari ini diketahui membacakan nota pembelaan atau pledoi setebal 453 halaman. Dalam pledoi tersebut, Munarman menegaskan dirinya tidak punya keterkaitan dengan terorisme. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tak pernah melakukan baiat, bukan panitia, bukan pihak yang menginisiasi atau melakukan sosialisasi kegiatan di sejumlah kota sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Munarman menduga bahwa kasusnya telah dikondisikan di mana dirinya sengaja dijadikan target untuk dipenjara. Kata dia, banyak pula pertanyaan jebakan dari pihak jaksa yang dilontarkan selama proses persidangan. Modus operandi fitnah itu disebut telah dikondisikan tanpa malu. Bahkan katanya ada pihak yang membuat cerita sendiri demi menjeratnya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Salah satu upayanya yaitu jaksa terus mengorek informasi tentang dirinya dari saksi, yaitu para narapidana yang sedang menjalani hukuman pidananya, dan kemudian mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan perbuatan terorisme yang dilakukan oleh Munarman. Penekanan terus dilakukan agar para narapidana terorisme yang menjadi saksi persidangan bisa mengatakan bahwa Munarman adalah gembong teroris. Informasi itu terus digali demi membentuk narasi gembong teroris melekat pada diri Munarman. Dalam kesempatan itu, mantan sekretaris FPI ini juga menyinggung alasan jaksa penuntut umum menuntut dirinya. Ia mempertanyakan sejak kapan hukum menjadikan keyakinan sebagai unsur pidana. Munarman bahkan menyinggung dan membandingkan kasusnya dengan pendapat penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah elit politik. Padahal pendapat itu jelas melanggar hukum tata negara dan konstitusi. Namun, dia mengatakan pendapat itu tak bisa diseret ke ranah pidana karena tak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sehingga Munarman menurutnya pernyataan tersebut adalah pendapat sebagaimana pendapat yang diutarakannya dalam acara
seminar sebagaimana dakwaan jaksa. Pendapat tersebut juga tidak bisa diseret ke ranah pidana karena berdasarkan substansi hukum, tak ada norma hukum yang dia langgar. Sementara tadi, kuasa hukum Munarman Aziz Yanwar saat wawancara dengan media mengatakan tuduhan-tuduhan yang disampaikan jaksa tidak terbukti dan terlalu mengada-ada atau melebih-lebihkan. Ia meminta semua pihak menyetop pernyataan yang tanpa dasar serta meminta majelis hakim membebaskan Munarman dari tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Danang, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari kuasa hukum Munarman Aziz selengkapnya. Yang pertama, masyarakat, majelis hakim, dan juga kita semuanya sadar bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini harus dihentikan. Ya, yang disampaikan Pak Munarman ini selain juga tidak terbukti, isinya awang-awang, isinya hanya tebak-tebak buah manggis, isinya hanya tadi kalimat Pak Munarman pendukunan gitu kan, kalimat yang mengawang-awang, itu dihentikan gitu kan, dan juga membebaskan Pak Munarman dari segala tuduhan tidak berdasar ini, seperti itu. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur melanjutkan kegiatan ekskavasi situs Trigading Lawang, Kabupaten Malang. BPCB mencatat biaya kegiatan ekskavasi ini menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Bagaimana prosesnya dan juga penampakan terkini di situs tersebut akan dilaporkan reporter Surya Malang. Ada rekan Erwin Wicaksono yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Dea. Ya, memang ekskavasi Candi Trigading memang sudah berakhir dan sudah menapaki tahap ketiga. Dan untuk itu berdasarkan data dan keterangan yang kami dapat dari BPJB Jawa Timur yang menerangkan bahwa biaya keseluruhan untuk ekskavasi candi yang terletak di Desa Trigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tersebut mencapai 150 juta rupiah. Adapun rincian biayanya adalah meliputi 3 tahap ekskavasi yang setiap tahapnya menghabiskan dana 50 juta rupiah begitu. Dan berdasarkan yang kami dapat dari informasi yang kami dapat dari arkeolog BPJB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho menerangkan bahwa dana tersebut didapat dari sebuah yayasan yang concern dalam kegiatan-kegiatan ekskavasi di Jawa Timur seperti itu. Dan untuk saat ini ekskavasi yang sudah berakhir tersebut, Pemkab Malang akan membangun fasilitas-fasilitas penunjang yang digunakan untuk menunjang Candi Trigading ini sebagai tempat wisata seperti itu. Namun untuk realisasinya kami masih belum dapat informasi lanjutan, dan wacana tersebut masih sebatas wacana dan akan direalisasikan di kemudian hari begitu. Dan saat ini untuk wilayah Candi Trigading sendiri masih menunggu pembebasan lahan dari pihak desa untuk akhirnya menjadi sebuah cagar budaya dan kembali lagi dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang. Begitu dia. Baik, Tribuners rekan Erwin juga sudah mewawancarai arkeolog BPCB Jawa Timur terkait ini. Ada Wicaksono Dwi Nugroho, berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Ekskavasi yang dilaksanakan oleh BPCB sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang didanai oleh LPM Kaloka. Setiap 3 tahap, setiap tahap kita mengeluarkan biaya 50 juta, jadi kurang lebih 150 juta yang sudah dikeluarkan oleh LPM Kaloka. Dan tadi Pak Bupati menginstruksikan untuk nanti berbicara dengan LPM Kaloka apakah kemudian diganti begitu atau gimana skemanya. Itu seperti itu. Tahap yang paling banyak menguras biaya itu waktu ngapain, Mbak Ujang? Tahap yang paling banyak menguras biaya. Tahap pertama ya. Okay. Jadi karena di sini masih gundukan tanah dan kita masih meraba-raba. Kalau meraba-raba kita belum bisa mengerahkan terlalu banyak orang, dan ketika membongkar bata itu juga runtuhan bata itu
sangat hati-hati, jadi memang agak lambat begitu ya. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan kompensasi lahan. Ya, karena kita ada lahan yang kita kerjakan dan ada lahan buangan yang seperti itu, beda pemilik yang kita juga berikan kompensasi. Oke. Siap-siap. Pak, untuk Menjelang Ramadan 2022 ini harga daging sapi mulai mengalami lonjakan. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Jelang Ramadan 1443 Hijriah, harga daging sapi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tembus Rp130.000 per kilogramnya. Seperti terpantau di lapak daging sapi Kompleks Pasar Baru di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karima. Bagaimana pantauan di sana? Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Sulbar, ada Fahrun Ramli yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Fahrun dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea, Tribuners dapat saya informasikan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat bahwa harga daging sapi di Kabupaten Mamuju ini itu tembus Rp130.000 per kilogram jelang Ramadan ini. Dan diperkirakan harga daging sapi ini akan terus mengalami kenaikan di mana pada saat 3 hari sebelum Ramadan. Hal tersebut disampaikan salah satu para pedagang daging sapi di Kompleks Pasar Baru Mamuju yang sedang melakukan penjualan harga daging sapi ini. Di mana harga daging sapi ini awalnya itu berada di harga Rp90.000 per kilogram. Namun jelang Ramadan ini
harga daging sapi tiba-tiba naik hingga tembus Rp 130.000 per kilogram. Hal tersebut membuat para ibu rumah tangga yang ditemui di pelapak atau lapak dagangan daging sapi di Jalan Abdul Sakur, Kelurahan Karema ini mengaku kenaikan harga tersebut sangatlah besar, dan ia memastikan untuk jelang Ramadan ini akan mengurangi konsumsi daging sapi yang akan dia konsumsi di dalam puasa Ramadan. Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Perdagangan Perlindungan Konsumen Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengatakan akan segera mengantisipasi kenaikan harga daging sapi yang terus melambung tinggi ini jelang Ramadan, di mana dia akan mencoba untuk mendatangkan harga daging sapi dari kabupaten lain untuk disuplai di pasar agar ada keseimbangan harga antara daging sapi di Kompleks Pasar Baru Mamuju. Namun salah satu pedagang sate yang ditemui tadi sore mengaku bahwa dengan kenaikan harga daging sapi ini, ia harus beralih ke daging ayam untuk menjajakan satenya, karena daging sapi yang tembus 130 kg ini itu sudah tidak mampu lagi dijangkau oleh para pedagang daging sate yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Demikian yang sempat saya laporkan dari wilayah Kabupaten Mamuju mengenai harga daging sapi yang tembus 30.000 per kilogram. Kembali Dea. Baik, Tribuners, berikut hasil wawancara rekan Farun bersama pedagang sapi di sana. Nur Salam selengkapnya. 120, 125, 1 kilo. Kalau daging berkualitas yang tadi Pak? 30 sementara waktu. Oh iya, daging apa lagi namanya Pak? Top side, rendang, ya. Rendang, khas sekitar malam. Ketersediaan minyak goreng curah maupun kemasan di pasar tradisional di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat masih terlihat kosong. Diketahui kosongnya 2 jenis minyak goreng itu setelah pemerintah pusat mencabut harga eceran tertinggi atau HET subsidi pekan lalu. Selengkapnya dan pantauan di sana akan dilaporkan jurnalis Tribun Cirebon, ada rekan Eki Yulianto. Silakan rekan Eki dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea, selamat sore Tribunnews. Dapat saya laporkan bahwa ketersediaan minyak goreng baik yang kemasan maupun yang curah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sulit didapat. Nah, kelangkaan terjadi khususnya di pasar tradisional Sidangkasih, Cigasong, Majalengka. Nah, pantauan saya pada Senin ini ya di beberapa kios para pedagang minyak tak terlihat adanya minyak goreng curah maupun kemasan. Terlihat hanya terdapat beberapa drum yang biasanya dapat menampung pasokan minyak goreng curah dari para distributor. Nah, menurut beberapa pedagang, kelangkaan minyak goreng curah di pasar tersebut sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Nah, salah satu pedagang minyak curah yang berhasil diwawancarai bernama Mustafa mengaku sudah 6 hari terakhir dirinya belum mendapatkan pasokan minyak goreng khususnya curah. Hal itu membuat belasan drum yang dimilikinya tak terisi minyak goreng yang kosong ya setiap harinya ya. Pedagang tersebut mengaku kondisi seperti ini membuat pelanggannya pada lari. Sebagian lagi mempertanyakan para pelanggannya kemana minyak goreng curah yang biasa dibelinya itu. Nah, selain mempertanyakan, warga juga khawatir tak bisa mendapatkan minyak goreng di kala bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi. Nah, masyarakat juga khawatir minyak goreng yang menjadi kebutuhan sehari-hari tak tersedia ya pada bulan Ramadan nanti. Nah, menurut pedagang juga bahwa kelangkaan minyak goreng curah terjadi sejak pemerintah meluncurkan harga minyak subsidi. Ya. Namun semakin hari, menurut pengakuan pedagang, kondisinya semakin parah. Jika normal, para pedagang yang diwakili oleh Mustafa, dirinya bisa mendapatkan pasokan minyak hingga 20 karton per hari. Dan dia juga biasa menjual di harga 15.500 per liter. Namun sepertinya jika ada barangnya, kini mungkin harganya akan melambung di angka 18.000 per liter. Sementara saat berbincang dengan Kepala
Pasar Sindang Kasih Majalengka bernama Supriyadi mengatakan bahwa langkanya minyak goreng baik kemasan maupun curah terjadi sejak harga eceran tertinggi atau HET kemasan dicabut ya oleh pemerintah. Biasanya agen minyak curah menyuplai kepada para pedagang itu di hari Selasa dan Jumat. Namun sudah seminggu terakhir pasokan kunjung datang. Nah, dari pemerintah kabupaten sendiri melalui Dinas Perdagangan akan menindaklanjuti hal tersebut, di mana salah satu upayanya itu akan menggelar operasi pasar di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Majalengka, di mana seperti yang sudah dilakukannya pada kelangkaan minyak goreng kemasan pada beberapa hari terakhir. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Baik, Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara rekan Eki bersama salah seorang pedagang minyak goreng curah, Mustafa. Berikut keterangan lengkapnya. Sementara untuk para pembeli sendiri gimana? Ya pada ngeluh minta barang. Setelah harga HET dicabut, apa ada menaikkan harga, Pak? Untuk harga minyak goreng? Belum ada harga. Belum harga? Belum ada barang, belum ada harga. Berarti ulang tahu ya masyarakat pada udah gelisah. Kemasan belum. Sama aja? Sama. Berarti kosong ya, Pak? Kosong semua. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terus terjadi di Provinsi Lampung. Selain SPBU di dalam kota, SPBU di Jalan Tol Trans Sumatera juga kehabisan stok solar. Akibatnya truk-truk menumpuk di SPBU yang berlokasi di rest area karena menanti datangnya solar. Bagaimana pantauan di sana, seperti apa kemacetannya juga akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang siap dengan informasinya. Silakan rekan Endra dengan laporan Anda. Selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Hasil pantauan kami di lapangan memang dalam sebulan terakhir memang kerap terjadi penumpukan truk kendaraan angkutan barang di kantung-kantung parkir di SPBU, baik di dalam kota maupun di sepanjang jalan lintas timur, jalan lintas Sumatera maupun jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung. Sepanjang pantauan kami kemarin memang tampak banyak puluhan truk menumpuk di rest area untuk menanti kedatangan solar, karena mereka memilih untuk berada di rest area karena ketika mereka menekat melanjutkan perjalanan, mereka khawatir akan kehabisan solar di dalam perjalanan. Beberapa sopir yang kemarin diwawancara memang menyatakan sepanjang perjalanan mereka memang tidak mendapati solar di SPBU karena kelangkaan yang sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir di Provinsi Lampung. Sehingga mereka sembari beristirahat di rest area memilih untuk menunggu datangnya pasokan solar sampai akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Pada umumnya memang truk-truk ini memang pengangkut kendaraan angkutan barang yang melaju dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, terutama Sumatera bagian selatan, Medan maupun Sumatera bagian tengah. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Endra Zulkarnain melaporkan dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas. Kapan kita nyari kemarin? Dari semalam, Bang. Dari semalam kosong ya? Udah 2 kali, Bang. Kosong ya? Nggak ada solar ya? Jadi kita milih lebih baik nunggu ya? Lebih baik nunggu, Bang. Daripada dari mana? Saya orang Medan, Bang. Dari Medan, mau ke Medan? Dari Jakarta mau ke Medan. Oh iya. Makanan. Kita beralih ke Sumatera Barat, Tribuners. Beberapa waktu belakangan masyarakat Kota Padang juga mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Akibatnya terjadi antrean panjang di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan jurnalis Tribun Padang, ada rekan Rezi Azwar yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rezi. Iya, Dea, dapat kami sampaikan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, juga terdapat antrian kendaraan
khususnya kendaraan barang di sejumlah SPBU yang ada di Kota Padang. Antrian kendaraan ini menunggu pengisian bahan bakar minyak jenis solar di sekitar SPBU, di mana terdapat kelangkaan BBM jenis solar ini sejak 15 hari belakangan, di mana para supir terpaksa harus mengantri dari jam hingga sampai setengah hari, dan bahkan ada yang mengantri hingga hampir dari pagi hingga sore hari begitu. Dan selanjutnya antrian kendaraan ini juga menutupi warung-warung atau kedai yang berada di sekitar lokasi SPBU, sehingga pemilik kedai sempat atau sopir sering terlibat atau marah kepada para sopir yang menutupi warung-warung yang ada di sekitar SPBU. Dan kelangkaan ini masih terjadi untuk hari ini, Senin, di mana di saat SPBU ada solar masuk, kendaraan akan menuju ke lokasi tersebut meramai, sehingga antrian kendaraan cukup panjang di jalan sekitar, misalnya di SPBU Pisang di lokasi bypass Kecamatan Pauh, Kota Padang, begitu deh. Baik, terima kasih rekan Rezi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama salah satu sopir truk yang melakukan antrean di SPBU, Lusmiza. Kami tampilkan ini Pak, solar gimana Pak? Ya payah ini. Susah ya Pak? Iya. Oh. Antri-antri sama payah daripada orang. Yang kuat tapi. Biasanya paling lama antrian berapa? Setengah hari ya. Setengah hari ya Pak? Iya. Kayak 2 hari jalan lah. Padahal ada kedake ya kan. Iya, iya. Terganggu nggak Pak pekerjaan? Tidak terganggu nah. Susah warna itu. Biasanya kalau pengantaran jadi bertambah waktunya gitu, pengantaran barang. Biasanya itu sehari, jadi cek 2 hari lah. Oh, iya. Kadang ke Solo sama cek 2 hari dia. Jadi sekali isi minyak ada dibatasi nggak Pak beli minyak? Kalau di Siko ya 80-an, tapi Jawa jadi 80-an itu kan lah, berarti ya nggak sampai situ. Normalnya 3,5, 3,5. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap fakta baru kasus penipuan via aplikasi Quotex Doni Salmanan. Polisi menyebut Doni yang sudah menjadi tersangka ini menitipkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada seorang temannya berinisial Z di Bandung, Jawa Barat. Kasubdit 1 Ditipid Cyber Barreskrim Polri Kombes Reinhard Putagaul menyebut tindakan itu sengaja dilakukan untuk mengamankan uangnya. Bahkan Doni sendiri mengakui tindakannya tersebut pada Selasa 15 Maret 2022 lalu. Menurut Reinhard, Z yang dititipkan uang tidak mengetahui sumber uang tersebut merupakan pendapatan Doni saat menjadi afiliator Quotex. Penyidik bahkan juga baru mengetahui keberadaan uang 1 miliar rupiah tersebut dari mulut Doni Salmanan setelah rilis kasus diungkap. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pun menyita uang 1 miliar rupiah tersebut pada Jumat 18 Maret 2022 lalu. Ditipid Cyber Barreskrim Polri mendatangkan Doni Salmanan dalam rangka konferensi pers terkait penyitaan asetnya di halaman gedung Barreskrim Polri. Sejumlah aset mewah seperti mobil Lamborghini, Porsche, BMW, CR-V, dan Fortuner juga ditampilkan. Selanjutnya ada sejumlah motor gede, pakaian, topi, tas, serta tumpukan uang senilai 3,3 miliar rupiah. Lebih lanjut, ada juga sejumlah pakaian mewah, buku rekening, plat kendaraan, serta dokumen milik Doni Salmanan yang juga disita. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri menyatakan jumlah total aset yang telah disita tersebut bernilai 64 miliar rupiah. Terhadap Doni Salmanan, penyidik menerapkan pasal berlapis, yakni Informasi Teknologi dan Elektronik atau ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kami masih akan kembali dengan informasi terbaru lainnya. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Kalimantan Selatan. Ibarat tak kenal waktu, Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan melalui Polres Balangan sebagai pelaksana gencar menggelar penjaringan vaksinasi untuk masyarakat. Pagi, siang, sore, hingga malam pun aktivitas ini terus dilakukan. Gerai vaksin juga tersedia dan dibuka untuk umum. Bagaimana pantauan pelaksanaannya akan dilaporkan wartawan Banjarmasin. Bos, ada rekan Isti Rohayanti yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Isti dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih Dea. Jadi seperti yang bisa kita lihat tadi malam itu memang ada kegiatan penjaringan terhadap warga yang belum bervaksinasi, khususnya bagi mereka yang melintasi Jalan Ayani 0 km Paringin, Kabupaten Balangan. Dan rata-rata warga juga adalah mereka yang datang ke pasar malam di wilayah Paringin, Dea ya. Kemudian untuk program penjaringan vaksinasi ini juga dilakukan oleh jajaran Polres Balangan beserta TNI dan Nakes juga pemerintah daerah. Dan ini dilakukan dalam satu hari itu hampir 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Jadi ini juga bertujuan untuk meningkatkan herd immunity di Kabupaten Balangan agar nantinya saat Ramadan sudah tiba, masyarakat Balangan itu sudah bisa beraktivitas secara normal di Kabupaten Balangan, begitu Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini, rekan Isti juga sudah mewawancarai Kabak Ops Polres Balangan, Kompol Sony F. L. Gaul. Berikut keterangan lengkapnya. Baik, dapat kami sampaikan bahwasannya kegiatan ini malam, sebagaimana yang sudah kami laksanakan terdahulu, sengaja kita adakan malam hari untuk melayani para masyarakat yang pagi maupun siang atau sore itu bekerja, baik ke ladang ataupun di perusahaan. Nah, sehingga malam hari ini kita buka pelayanan ini, Mbak, supaya mereka punya waktu untuk dapat bervaksin ke gerai kami. Untuk sasaran sebenarnya
kami tidak terlalu berpatokan ke sasaran, namun pada intinya kami membuka gerai ini supaya masyarakat mudah untuk mencari di mana saya harus bervaksin. Intinya sebenarnya itu. Untuk sasaran, karena kita membuka di tengah kota, pada malam ini mungkin dalam 1 jam kita bisa menjaring sekitar 60 orang. Ini baru 1 jam. Rata-rata 2 dan 3 Mbak. Untuk dosis 1 karena saat ini kita sudah 97%, sehingga mencari dosis 1 itu agak susah. 2 dan 3 yang pasti. Mungkin selain penjaringan di tempat-tempat seperti ini, apakah ada mobile juga dilakukan? Untuk mobile, kita juga sampaikan bahwasanya rekan-rekan kita di jajaran, tentunya Kapolsek, Forkopimcam, dan Ramil dan Camat, selain kegiatan penjaringan seperti ini, mereka juga melaksanakan mobile terutama untuk lansia Mbak. Karena lansia rata-rata untuk jauh mendatangi gerai itu agak susah, sehingga kita datangi ke rumah. Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-16 tingkat Kota Tanjung Pinang resmi digelar di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Minggu 20 Maret kemarin malam. Ajang tahunan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Bagaimana jalannya kegiatan ini akan disampaikan wartawan Tribun Batam. Saat ini saya sudah tersambung dengan Endra Kaputra. Silakan rekan Endra dengan informasi Anda. Baik, Dea dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa pada 20 Maret 2022, tepatnya tadi malam, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kota Tanjung Pinang yang ke-16 telah digelar dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Dalam MTQ tingkat Kota Tanjung Pinang yang ke-16 ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang selain mengadakan MTQ tersebut juga mendirikan sebanyak 30 stand yang terdiri dari IKM atau industri kecil menengah, lalu UMKM dan instansi-instansi di tingkat kelurahan. Dan uniknya dalam stand bazar ini ada satu stand yang datang dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, di mana stand tersebut menampilkan berbagai macam kerajinan yang dibuat oleh para narapidana di unit-unit atau lapas-lapas yang di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang untuk kegiatan MTQ, yakni menampilkan Kori dan Kori A, Hafiz dan Hafizah terbaik di setiap kecamatan. Generasi muda yang siap berkompetisi secara sehat, berlomba meraih prestasi, berkontribusi dalam membangun generasi Qurani yang cerdas dan berakul karimah sebagaimana akhlak Rasulullah. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, penyelenggaraan MTQ mempunyai maksud dan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan Al-Quran yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sekaligus sebagai sarana pembinaan kehidupan beragama. Dea dan sahabat Tribun, kegiatan MTQ tingkat Kota Tanjung Pinang yang ke-16 ini akan berlangsung mulai dari 20 sampai 25 Maret 2022 mendatang. Demikian Dea dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra Kaputra melaporkan dari Pangkal Pinang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan segera tiba. Untuk menyambutnya, PT Daiklin Indonesia menyemprotkan disinfektan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di Masjid Raya Bogor, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Bagaimana prosesinya akan dilaporkan wartawan Tribun News Bogor. Ada rekan Muh Amar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Amar. Ya, Dea. Terima kasih. Sebelumnya penyemprotan disinfektan ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di mana kegiatan itu dilakukan pada hari Jumat malam tanggal 18 Maret 2022. Adapun tujuan dilakukannya penyemprotan malam itu karena agar tidak mengganggu para jamaah yang sedang beribadah ketika Jumat malam tersebut. PT Daiklin Indonesia mengatakan tujuan penyemprotan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat agar kembali ke masjid dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Adapun tujuan lainnya yaitu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang hendak beribadah ke masjid. Adapun area yang dilakukan penyemprotan dilakukan di seluruh area Masjid Raya Bogor ini, mulai dari parkiran hingga seluruh wilayah Masjid Raya Bogor. Pengurus DKM Masjid menyambut positif hal yang dilakukan oleh PT Daiklin Indonesia, terutama dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dan memperhatikan kesehatan jamaah Masjid Raya Bogor tersebut. Sekian, Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Direktur Utama PT Daiklin Indonesia dan Sekretaris DKM Masjid Raya Bogor. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Daiklin adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Di antara salah satu produknya adalah produk desinfektan. Jadi hari ini kita melakukan disinfeksi di Masjid Raya Bogor bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bogor ini. Dalam penyemprotan ini apakah ada tema atau agenda tersendiri dari PT Daiklin tersebut? Baik, ini adalah salah satu bentuk partisipasi PT Daiklin dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi tema yang kita ambil adalah Ramadan kembali ke masjid. Jadi pasca pandemi hampir 2 tahun lebih kemarin kita mungkin sangat jarang ya ke masjid karena ada faktor rasa takut adanya corona, dan mulai hari ini, mulai dengan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas dan beribadah secara normal dengan masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk kembali ke rumah ibadah, dan semoga Ramadan tahun ini bisa kembali semarak sebagaimana Ramadan sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, tentunya merupakan tahanus binikmat bagi kami pengurus. Ada kerjasama yang soleh dari PT Daiklin saat ini untuk menjaga, memproteksi, dan bagian ikhtiar kita agar terhindar dari virus COVID-19 dan juga Omikron. Nah, mudah-mudahan jamaah Masjid Raya Kota Bogor bisa secara tumanina beribadah di masjid yang kita cintai ini, tentunya dengan tidak perlu lagi khawatir atas gangguan-gangguan dari virus-virus yang selama ini menjadi momok untuk jamaah masjid. Tribuners, bagi Anda masyarakat Kepulauan Riau ataupun sedang berlibur saat akhir pekan di Kepulauan Riau, kebun mangga di Kompleks MTC Nongsa, Kepulauan Riau bisa menjadi pilihan yang tepat, terutama saat sore hari. Kebun mangga ini tak jauh lokasinya dari Bandara Internasional Hang Nadiem. Bagaimana sebenarnya pantauan di sana dan juga apa saja yang bisa dilihat di sana akan diinformasikan rekan Roma Ulisyanturi, wartawan dari Tribun Batam yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Dea. Menikmati akhir pekan dan bahkan tidak hanya akhir pekan melainkan sore hari, warga Kota Batam khususnya yang berada di Kecamatan Nongsa ataupun Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Belian, memilih menghabiskan akhir pekannya di kebun mangga MTC. Nah, rekan Dea dan para tribun, lokasi ini menjadi lokasi idaman oleh setiap warga Kota Batam lantaran tidak ada dipungut biaya untuk berlibur ke kebun mangga di komplek MTC Nongsa ini. Bahkan sebelum menikmati keindahan di kebun mangga ini, para warga Batam juga bisa membeli berbagai kuliner yang ada tepat di sebelahnya sehingga bisa sembari duduk santai menikmati kuliner-kuliner atau jajanan-jajanan yang ada di tempat tersebut, seperti misalnya kerak telur, bakso, cerepes, tahu gejrot, dan berbagai makanan-makanan ringan lainnya. Nah, warga Kota Batam cukup membawa makanan tersebut di kebun mangga ini, dan setelah makan sampahnya bisa dibuang kembali ke tempat yang sudah disediakan. Nah, menariknya lokasi ini tidak ada pungutan biaya dan warga Kota Batam bisa bebas menikmatinya. Bukan hanya duduk santai, warga Kota Batam juga bisa berolahraga seperti lari
di kawasan komplek MTC ini ataupun di kawasan kebun mangga ini. Bisa juga melakukan aktivitas olahraga lainnya seperti bermain raket, lalu bersepeda, lalu bermain sepatu roda, dan lain sebagainya. Nah, tempat ini juga menjadi idaman para orang tua untuk membawa anak-anaknya jalan-jalan sore. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kepulauan Riau, Kota Batam, Roma Ulisiyanturi melaporkan. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisiyanturi untuk informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Sekumpulan komunitas dan aktivis di Manado mengadakan Festival Seni Sulut Bersuara untuk Kesetaraan. Festival Seni Sulut Bersuara ini merupakan puncak rangkaian acara peringatan International Women's Day di Manado. Bagaimana berlangsungnya acara ini akan diinformasikan wartawan Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iswara dengan laporan Anda. Halo, rekan Iswara. Halo Dea dan Tribuners. Jadi Festival Seni Sulut Bersuara untuk Kesetaraan ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 dan itu merupakan rangkaian acara dari peringatan International Women's Day yang jatuh pada bulan Maret ini. Nah, di Manado sendiri, Tribuners dan Dea, jadi membawa suatu isu dengan cara melewati kesenian itu masih sangat kurang sebenarnya di Manado. Kebanyakan itu kalau kita membahasnya itu hanya melalui media massa ataupun tempat formal lainnya seperti seminar atau di bidang akademik. Nah, jadi dari teman-teman komunitas Manado tergabung itu ada dari berbagai komunitas ya, ada yang musik, ada seniman musik, ada teater, ada seni rupa juga, seni instalasi dan sebagainya tergabung untuk membuat acara yang namanya Festival Seni Sulut Bersuara untuk Kesetaraan ini untuk membawa dan membahas isu soal perempuan itu jadi lebih ringan seperti itu dan bisa dibawa untuk semua orang, khususnya anak-anak muda ya. Nah, rangkaian acaranya sendiri itu ada talk show dan juga pertunjukan lainnya. Talk show-nya sendiri itu membahas juga soal kekerasan seksual yang marak terjadi kepada perempuan seperti itu, dan dari acara Festival Seni Sulut Bersuara untuk Kesetaraan ini juga tidak terbatas hanya untuk perempuan ya, komunitas dari teman-teman komunitas yang lain seperti komunitas lesbian, begitu juga ada komunitas LGBT. Lalu untuk pertunjukannya sendiri itu sampai malam Dea, dan ditutup dengan acara band dan juga DJ. Nah, memang untuk isu perempuan ini dari ketua panitianya sendiri ingin membawa suasananya jadi lebih fun seperti itu, agar isu-isu perempuan di kalangan anak muda itu bisa lebih diterima seperti itu deh. Baik, terima kasih rekan Iswara Safitri untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Atraksi tatung ditampilkan Suhu Ato di Kelenteng Tai Song Lokyun, Tanjung Pandan, Belitung. Atraksi ini mengundang decak kagum sekaligus kengerian saat Suhu Ato menggoreskan senjata tajam pada tubuhnya. Seperti apa sebenarnya atraksi ini dan juga apa maksud diadakannya akan diinformasikan rekan Adelina Nurmalitasari, wartawan Pos Belitung yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adel.
Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa atraksi ini dimulai menjelang petang hingga malam hari, yang mana Suhu Ato menampilkan atraksi tatung di kelenteng Tai Song Lokyun, Jalan Aik Baik Dalam, Tanjung Pandan, Belitung. Atraksi ini diawali dengan ritual yang dilakukan di dalam kelenteng yang sudah dipenuhi persembahan. Tatung berarti orang yang dirasuki roh atau roh leluhur, dan selama tatung dilakukan, Suhu ataupun dirasuki roh dewa atau roh leluhur yang membuatnya kebal. Dan bukan hanya kebal, tatung adalah orang yang juga dipercaya pandai dan bisa membaca keberuntungan, membuka jalan nasib baik hingga mengobati orang sakit. Selama atraksi, Suhu Ato ini memang kebal dan berulang kali ia duduk maupun berdiri di atas kursi pedang. Ada juga pisau dan pedang tajam yang disabetkan ke leher dan tubuhnya, serta tombak yang ditusukkan pada pipinya. Meski begitu, tak sedikit pun tubuh yang disabet benda tajam itu terluka. Bahkan beberapa orang yang menyaksikan juga dipanggilnya, lalu Suhu Ato ini menggoreskan benda tajam kepada orang yang dipanggilnya tersebut. Dan meski terlihat ketakutan, orang-orang ini tetap maju dan ternyata juga kebal dari sayatan benda tajam. Atraksi ini tak sembarang orang bisa melakukannya, karena harus berdasarkan garis keturunan tertentu. Suhu Ato sendiri telah menggeluti atraksi ini selama 44 tahun. Atraksi tatung ini dilakukannya dalam memperingati ulang tahun Dewa Tai Song Lokyun, sekaligus menghormati leluhur Suhu Ato, yakni Datuk Lengkong. Atraksi ini juga rutin digelarnya setiap tahun sebagai bagian dari menjaga tradisi. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Adelina Nurmadlitasari untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!